Momen, kembali lagi di podcast Aha Moments. Nah, gimana nih kabar sahabat-sahabat Aha Moments? Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungannya ya. Nah, lanjut kita perkenalan diri dulu. Saya Dea Febriani sebagai host dan rekan saya Irmawati. Nah, kami berdua akan memandu podcast hari ini bersama dua narasumber, yaitu Kak Wela dan Kak Lucy. Halo Kak Lucy. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Baik, kesibukannya sekarang apa Kak? Sekarang karena banyak tugas Kak di perkuliahan, jadi nyicil-nyicil tugas gitu. Wah iya ya Kak, sebagai mahasiswa memang sibuk sekali sama tugasnya. Selanjutnya ada Kak Wela. Halo Kak Wela. Halo. Bagaimana kabarnya nih Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Kesibukannya apa nih Kak? Sama Kak kayak Kak Lucy, sibuk-sibuk tugas kuliah. Ya bener banget Kak. Ayo sahabat Aha Moments, kita doakan semoga narasumber kita dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Langsung saja kita masuki ke pembahasan kita, yaitu manajemen konflik interpersonal. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih konflik itu? Nah, menurut Kak Wela, konflik itu apa? Nah, jadi konflik itu ketidaksepakatan atau terjadinya benturan perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok yang menganggap tujuan mereka itu tidak sesuai dan tidak sejalan, Kak. Nah, di situ jika tujuan satu orang tercapai, maka tujuan yang lain itu tidak tercapai. Nah, mereka itu menganggap satu sama lain itu sebagai pengacau dari pengganggu gitu dari tercapainya tujuan mereka gitu. Contohnya itu seperti Kak Irma dan Kak Dea nih dalam satu kos. Kak Dea nih kan karena libur gitu, Kak Dea kan mau jalan-jalan nonton bioskop gitu kan. Sedangkan Kak Irma maunya di rumah aja mengerjakan tugas gitu kan. Tapi Kak Dea nih tetap gigih nih ngajak Kak Irma pergi nonton bioskop dan jalan-jalan gitu kan. Tapi Kak Irma juga tetap bertekad untuk di rumah aja dan mengerjakan tugas. Nah, di situ Kak Irma sama Kak Dea ini satu sama lain itu menganggap sebagai pengganggu gitu Kak. Nah, konflik menurut Kak Lucy apa nih Kak? Konflik menurut saya yaitu di mana terdapat perbedaan pendapat, ketujuan atau nilai antara dua atau lebih pihak yang bisa menyebabkan pertentangan, perselisihan yang ini itu bisa terjadi di banyak sekali konteks. Contohnya itu di dalam konteks pribadi, permasalahan kita dengan pasangan, atau dalam konteks keluarga, masalah kita dengan orang tua, bisa juga di masyarakat, perselisihan kita dengan tetangga, atau juga di dalam organisasi. Jadi di dalam konflik ini bukan hanya untuk mencapai suatu tujuan atau memenangkan argumen, tetapi juga untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan terhadap lawan. Nah, di sini ini biasanya seseorang yang sedang konflik ingin menunjukkan bahwa dia itu menang ya, dari lawannya. Nah, ini tuh akan berujung pada penghinaan, ancaman, bahkan kekerasan. Jadi konflik ini sangat banyak sekali dampak buruknya. Wah, sangat mengerikan ya Kak, Iya, dampak konflik itu. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana sih Kak cara menangani konflik itu? Menurut Kak Wela gimana? Nah, jadi yang pertama itu kita cobalah bertengkar itu secara pribadi Kak. Kita tidak melibatkan orang ketiga. Kan kita ini banyak tuh yang curhat gitu kan ke orang lain atau ngasih tahu masalah kita ke orang lain. Kita waktu ngasih tahu ke orang lain tuh kita nggak sepenuhnya jujur kan, karena kita ingin mencari muka gitu kan. Kita mau terlihat lebih baik gitu dari lawan kita. Nah, kita mengatakan nggak semuanya jujur. Kita bahkan menambahkan cerita, ada juga mengurangi cerita gitu. Dan itu tuh akan menjadi masalah yang lebih panjang lagi karena kita mempermalukan teman kita, keluarga kita gitu kan. Dan itu bakal menjadi dendam dan bisa aja lebih benci lagi ke kita itu. Nah, yang selanjutnya itu kita lihat nih apakah dua orang yang punya konflik ini tuh
terbebas dari masalah yang lain. Kayak kita nggak mungkin kan bertengkar atau berdebat, adu argumen gitu di saat yang satunya lagi makan atau yang satunya lagi tugas kan. Karena masalah kecil itu bakal menjadi masalah yang lebih besar lagi gitu. Nah, selanjutnya itu kita mencari solusi dengan cara bertukar pikiran. Nah, dalam bertukar pikiran ini, kita hanya mencari kuantitas tanpa mengkhawatirkan kualitas. Jadi, ketika lawan bicara kita itu mengutarakan idenya, kita tidak boleh mengkritik atau ngejudge ide mereka, karena ide yang kita anggap tidak masuk akal itu biasanya ide yang paling bisa diterapkan dari masalah kita. Nah, jika satu orang memberikan saran, jadi yang lainnya harus memberikan saran juga supaya kita itu adil gitu kan. Nah, selanjutnya itu kita lihat nih solusinya yang mana yang lebih mendekati untuk terselesaikannya masalah kita. Nah, dengan cara ini kedua orang itu dapat bekerja sama dalam menemukan solusi dari permasalahan mereka tanpa mengkhawatirkan ini tuh ide dari siapa sih gitu. Nah, setelah semua saran tadi, kita melihat nih apakah saran ini menguntungkan kedua belah pihak, karena kalau merugikan salah satunya itu mereka akan menganggap dirinya itu tidak dihargai gitu. Baik, berarti cara menanganinya itu ada 4 cara ya kan Kak? Yang pertama itu ada bertengkar secara pribadi tanpa melibatkan orang ketiga. Yang kedua itu Melihat kondisi. ya melihat kondisi. Yang ketiga itu bertukar pola pikir, bertukar pola pikiran. Yang keempat Itu kita melihat apakah ide ini tuh menguntungkan kedua belah pihak. Oke, jadi seperti itu. Baik. Kalau menurut Kak Lucy nih, bagaimana cara kita menghindari konflik? Ya, kalau menurut saya itu ada 3 cara. Yang pertama itu persaingan. Persaingan di sini bukan maksudnya itu mencari lawan ya, tetapi bersaing untuk membuat hubungan itu lebih baik dan lebih harmonis. Jadi kita berlomba-lomba untuk memperbaiki hubungan dengan misalnya dengan keluarga, dengan pasangan atau dengan dengan teman-teman. Nah, yang kedua itu yaitu kompromi. Kompromi di sini ini maksudnya itu lebih ke diskusi. Jadi kita berdiskusi apa yang lebih baiknya. Jadi kita di sini tuh salah satu tujuannya itu dikorbankan, nggak bisa dua-duanya. Contohnya seperti ini, Kak Irma ini mau nonton film Jumbo, tapi Kak Dea maunya film apa Kak? Komang. Iya, Komang. Nah, jadi Kak Irma tetap nonton Komang walaupun Jumbo. ya, karena Kak Irma mengikuti Kak Dea. Kak Irma tetap nonton Komang walaupun tidak terlalu suka, tidak terlalu masuk filmnya sama Kak Irma, karena Kak Irma tadi sudah berkompromi sama Kak Dea. Jadi harus mengikuti walaupun Nggak suka iya, gitu. nggak terlalu suka. Itu namanya ada yang dikorbankan kan? Iya. Nah, gimana tadi Kak? Biar tidak terjadi konflik itu kan Iya, Kak? betul sekali. Ya, yang terakhir itu yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini digabungkan tadinya cuma cara Kak Wela atau cara Kak Irma, tapi cara mereka berdua. Gitu Kak menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana norma budaya organisasi mempengaruhi jenis konflik yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya di lingkungan kerja? Nah, jadi norma budaya organisasi ini mempengaruhi terhadap konflik dan cara penyelesaiannya juga berbeda-beda. Yang pertama itu budaya individualis, memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap konflik, sedangkan budaya kolektivis memiliki toleransi yang lebih rendah. Nah, cara penyelesaiannya juga berbeda setiap budaya. Nah, contohnya itu seperti manajer Amerika cenderung mengintegrasikan tuntutan dari berbagai pihak, sedangkan manajer di Tiongkok cenderung meminta manajemen yang lebih tinggi untuk membuat keputusan atau tidak menyelesaikan konflik itu sendiri. Baik, jadi budaya orang Eropa sama Asia itu berbeda ya kan Iya. Kak? Nah, kalau menurut Kak Lucy nih, orang seperti apa yang harus kita hindari agar tidak terjadi konflik? Baik, menurut saya yang pertama yaitu orang
yang memiliki sifat suka mengkritik. Mengkritiknya ini karakter seseorang, misalkannya, Kak Irma ini culun kali. Nah itu kan, misalkannya kakak ketemu orang seperti itu, pengennya diapain? Pasti akan terjadi konflik kan? Kalau ketemu orang yang seperti itu, sahabat di rumah juga pasti suka ketemu orang yang suka mengkritik. Nah, jauhin aja. Ya, oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu orang yang memiliki sifat defensif, yaitu tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi kalau misalnya dia itu salah, dia itu tidak mau disalahkan. Yang ketiga yaitu orang yang suka menghina. Jadi orang yang suka menghina ini kan banyak nih macamnya. Kadang dia di depan, cantik kali, cantik kali kakak ya, tapi di belakang dia nggak suka, kayak bermuka dua gitu. Bermuka dua. Itu kan kalau misalkannya ketahuan seperti itu, menghina di belakang, pasti akan terjadi konflik. Nah itu dia. Yang terakhir adalah stonewalling, yaitu orang yang suka menutup diri atau menutup obrolan. Pasti kita pernah ketemu orang yang kalau misalkannya kita lagi berantem, tapi bukannya berdebat atau menyelesaikan masalah, dia malah pergi, dia blokir kita mungkin. Jadi itu makin memperparah konflik karena kita nggak jelas ini harus dibawa kemana. Jadi itu empat tipikal orang yang harus dihindari agar konflik ini tidak terjadi. Ya. Berarti ada 4 ya Kak. Yang pertama mengkritik, yang kedua ada defensif, yang ketiga penghinaan, dan yang keempat apa tadi Kak? Stonewalling. Stonewalling. Menutup obrolan. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara perempuan dan laki-laki menghadapi perbedaan konflik dengan cara yang berbeda? Nah, jadi beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan ini berbeda cara menghadapi konfliknya. Perbedaan-perbedaan ini muncul pada masa remaja. Remaja laki-laki biasanya seringkali menghadapi konflik dengan cara berkelahi verbal atau bermain fisik. Sedangkan perempuan biasanya menghadapi konflik seperti fitnah, gosip, atau pengucilan sosial. Bisa juga dilihat dari budaya. Orang Amerika dan orang Jepang memiliki cara dan sudut pandang mereka terhadap konflik ini berbeda. Orang Jepang menyelesaikan konflik dengan cara berkompromi, sedangkan orang Amerika melihat dan menyelesaikan konflik ini dalam hal kemenangan gitu Pak. Selanjutnya menurut Kak Lucy, bagaimana cara kita menangani masalah? Baik, menurut saya cara yang pertama yaitu kita tentukan dulu tujuan kita itu apa. Maksud saya tuh apa yang kita mau gitu. Nah kalau kita sudah tahu apa yang kita mau, baru kita diskusikan dengan orang terdekat seperti keluarga atau pasangan. Kita cari solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini. Kemudian setelah kita mencari solusi, kita evaluasi solusi tadi. Mana solusi yang paling terbaik dari beberapa deretan solusi yang kita cari tadi. Begitu Kak. Baik, dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa konflik adalah hal yang lumrah terjadi dalam berbagai situasi dan hubungan. Namun dengan menggunakan strategi atau teknik yang tepat, konflik bisa diatasi dan bahkan dapat membawa perubahan yang positif. Nah, sahabat AHA Moments, tadi kami sudah membahas tentang manajemen konflik. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang mengalami konflik terhadap teman atau keluarga. Dan semoga podcast kali ini dapat didengarkan dengan baik dan cocok untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.